Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sasmita Sari Ardhaninggar, Sarjana Ekonomi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, kami di sini akan menganalisa dan memperdalam marketing mix strategi 7P. Analisa 7P sendiri merupakan strategi atau sejumlah hal yang perlu diperhatikan perusahaan untuk meraih pemasaran atau marketing yang maksimal dan meraih keuntungan yang besar, mengacu pada taktik perusahaan miliki untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan memposisikan penawaran perusahaan dengan jelas di benak pelanggan. Perusahaan yang kami pilih adalah PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang biasa kita kenal dengan Cimory. Perusahaan Cimory adalah produsen produk makanan dan minuman berbasis protein di Indonesia. Didirikan sejak tahun 1993, yang memproduksi daging olahan, produk susu dan telur dengan berbagai merek termasuk Cimory Milk, Kanzier, dan Besto. Jadi tidak heran Cimory sudah sangat terkenal di halayak umum. Analisis 7P. Yang pertama, produk. Cimory pertama kali mengeluarkan produk yogurt, tetapi dengan jalannya waktu dan globalisasi sehingga memproduksi produk baru seperti Kanzier dan Besto. Dari produk yang Cimory keluarkan, Cimory membagi produknya menjadi dua, yaitu produk susu dan makanan konsumen. PT Cimory memproduksi produk susu olahan yaitu Fresh Milk Cimory, Cimory Yogurt Drink, Cimory Cheese Spread, dan Cimory Set Yogurt. Salah satu produk unggulan adalah Cimory Yogurt Drink. Produk yogurt drink dari PT Cimory diproduksi dari bahan baku Fresh Milk Cimory yang berbeda dari produk yogurt lainnya yang terbuat dari susu skim dan susu bubuk. Selain itu, Cimory Yogurt Drink juga memiliki volume cukup besar dibandingkan produk sejenis, yaitu 250 ml. Cimory Yogurt Drink juga memiliki 8 pilihan rasa buah yang lebih banyak dari produk sejenis yang hanya memiliki 3 hingga 4 pilihan rasa. Pilihan rasa Cimory Yogurt Drink terdiri dari apple, grape, guava, orange, mango, strawberry, milk fruit, dan cheese. PT Cimory menawarkan keunggulan produk pada pasar sebagai health dan fresh drink. Perusahaan memiliki komitmen terhadap kualitas nutrisi produk di setiap produk. Kualitas Cimory Yogurt Drink sesuai dengan spesifikasi keamanan, pangan, dan standar kualitas yang ditetapkan. Hal tersebut dilihat dari adanya sertifikat dari Hard Analytical Critical Control Point atau bisa dibilang singkatannya dengan HACCP, label halal dan izin BPOM RI. Kualitas produk pada Cimory Yogurt Drink ditunjukkan dengan kandungan nutrisi susu yang difermentasi dengan bakteri yang memiliki manfaat kesehatan, terutama kesehatan pencernaan. Selain itu, produk Cimory Yogurt Drink juga dapat dikonsumsi oleh penderita laktosa intoleransi. Cimory Yogurt Drink juga menawarkan kesegaran minuman dalam berbagai pilihan rasa buah sesuai dengan selera konsumen. PT Cimory juga menyediakan layanan konsumen sebagai respon perusahaan terhadap keluhan konsumen pada produk Cimory. PT Cimory memiliki Customer Care Center melalui layanan telepon yaitu 021 5890 4888. Layanan konsumen dijadikan sebagai salah satu fasilitas perusahaan kepada konsumen untuk dapat mendengarkan keinginan konsumen. PT Cimory memiliki komitmen yang baik terhadap kualitas produk, sehingga keluhan konsumen terhadap produk Cimory dapat disampaikan melalui layanan telepon dan kemudian akan ditindaklanjuti jika keluhan konsumen sangat penting bagi peningkatan kualitas produk Cimory Yogurt Drink. Tetapi dengan seiring jalannya waktu dan pengaruh globalisasi, Cimory mengeluarkan berbagai produk lainnya seperti Kanzier dan Besto. Dari produk yang Cimory keluarkan dan Cimory bagi produknya menjadi 2 produk susu dan makanan konsumen.
makanan konsumen itu adalah Siap Makanan Kenzeler Singles, merupakan merek produk langsung makan dengan kualitas premium. Kemasan satuan yang praktis, Kenzeler Singles dapat dikonsumsi langsung maupun sebagai topping aneka makanan. Contohnya ada Kenzeler Singles, sosis, dan bakso. Manfaat mendukung metabolisme tubuh, memelihara sel-sel tubuh, penghasil tenaga yang praktis. Selanjutnya ada Siap Masak Kenzeler, merupakan merek produk siap masak dengan kualitas premium. Dan juga ada Besto, adalah merek dari produk siap masak dengan harga terjangkau, memiliki beberapa varian. Ada Kenzeler sosis, nugget Besto, sosis Besto, seafood, dan sama manfaatnya dengan Kenzeler. Harga Cimory Yogurt Drink ditawarkan berbeda pada Cimory Shop dan Modern Retail. Harga Cimory Yogurt Drink di Cimory Shop adalah 5.500 per botol. Sementara harga Cimory Yogurt Drink di Modern Retail berkisaran seharga 4.500 sampai 5.500 per botol. Pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa selain ditetapkan dengan cost of goods manufaktur, harga Cimory Yogurt Drink di Cimory Shop ditetapkan dengan melihat nilai tambah dari tempat penjualan yang berada di kawasan puncak. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketetapan harga Cimory Yogurt Drink di Cimory Shop adalah nilai tambah, yaitu kenyamanan yang dijual dari pelayanan dan pemandangan yang dapat dinikmati langsung oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga melihat segmentasi konsumen yang ditetapkan perusahaan adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Harga yang diberikan PT Cimory kepada Modern Retail adalah Retail Buying Price atau bisa dibilang RBP, yang kemudian harga ditetapkan dengan Customer Buying Price atau bisa dibilang dengan singkatan dengan CBP oleh Modern Retail. Harga yang diberikan oleh perusahaan kepada Modern Retail lebih rendah dari harga yang ada di Cimory Shop dengan strategi untuk menjangkau konsumen lebih banyak. Hal tersebut juga didukung dengan strategi harga yang ditetapkan oleh Modern Retail untuk mendapatkan konsumen. Harga Cimory Yogurt Drink yang bervariasi di Modern Retail juga disebabkan adanya strategi pendapatan konsumen melalui promosi harga di antara Modern Retail. Analisis 7P mengenai tempat, yaitu produk Cimory didistribusikan oleh PT Makro Sentra Niaga Boga yang tergabung dalam Makro, kemudian didistribusikan ke modem retail seperti Giant, Range Market, Makro, Foodmart, Circle K, Indomaret, Alfamidi, Superindo, dan retail-retail lainnya di daerah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali, menggunakan cooler truk agar menjaga kualitas produk tetap bagus dan segar hingga tempat tujuan. Cimory juga mendistribusikan produk mereka di Cimory Shop atau outlet-outlet mereka yang dekat dengan Cimory Milk Factory dan restoran Cimory. Hal ini dilakukan karena pada umumnya orang-orang saat ini lebih menyukai untuk membeli produk di tempat-tempat yang terjangkau. Yogurt Cimory juga memiliki beberapa factory outlet di beberapa kota besar di Indonesia, sehingga konsumen bisa lebih memahami produk tersebut secara lebih detail. Berikutnya, analisis 7P mengenai promosi. Perusahaan Cimory memiliki cara promosi yang sederhana yang disusun oleh manajemen di PT Makro Sentra Niaga Boga. Selain itu, mereka mempromosikan produk melalui 5 cara. Yang pertama, memasarkan melalui media cetak seperti majalah, koran, selembaran, dan spanduk. Yang kedua, memasarkan melalui media elektronik seperti iklan dalam televisi, iklan dalam internet. Yang ketiga, memasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok yang memiliki banyaknya followers di setiap aplikasi tersebut.
yang dimana disasarkan kepada para remaja yang aktif dalam bermedia sosial. Yang keempat, melakukan endorse ke banyak artis dan influencer. Dengan banyak yang puas dengan produk Cimory ini, banyak juga YouTubers maupun influencer dengan sukarelawan mereview produk tersebut secara tidak langsung membantu untuk promosi. Dan yang kelima, melakukan photoshoot untuk mendapatkan hasil gambar yang menarik dan mendesainnya dengan sebagus mungkin untuk menarik pelanggan. Yang kelima ada people atau orang. Di perusahaan Cimory terbagi menjadi beberapa bagian untuk menempatkan orang yang dapat menentukan perusahaan ke depannya. Di antaranya yaitu A. Board of Commissioner yang terdiri dari pendiri grup dan presiden komisaris independen. Yang B. Board of Director terdiri dari presiden, direktur, dan grup CEO. Lalu ada Consumer Food CEO, CFO, NER, lalu ada direktur supply chain dan operation, lalu ada direktur keuangan, dan terakhir direktur sales. Yang C, senior leadership members, terdiri atas general manager commercial finance, ada general manager human resource, general manager modern trade, general manager marketing consumer food, general manager supply chain and operators, general manager manufacturing dairy, dan general manager direct selling. Kemudian physical evidence atau bukti fisik. PT Cimory ini membuat kemasan produk mereka dengan mempertimbangkan daya tarik yang ada agar terlihat baik. Desain kemasan dari produk Cimory diinspirasikan dari target audiens, di mana kita ketahui target audiens Cimory itu para remaja. Dari sisi visual yang ada pada produk ini menarik perhatian para customer dengan konsep yang menarik dan juga sesuai zaman. Lalu bila dari posisi fungsional kemasan perusahaan Cimory mempertimbangkan dari segi ukuran dan bentuk kemasan agar mudah dibawa dan tidak merepotkan. Yang ketujuh ada proses perusahaan Cimory memberikan produk mulai dari pertama kali konsumen mengenali produk tersebut hingga melakukan pembelian dengan teknik pemasaran berupa periklanan serta gerai penjualan yang berkolasi di pusat wisata yang strategis dan menjadi destinasi utama masyarakat yang tinggal di Jabodetabek. Selain menjadi tempat wisata, juga sebagai tempat edukasi sehingga banyak masyarakat yang menuju ke lokasi di mana produk didistribusikan oleh PT Makrosentra Niaga Boga dengan menggunakan color truck. Kemudian konsumen melihat kemasan yang ditampilkan di iklan ataupun outlet Cimory dan mereka melihat kemasan yang menarik dari produk Cimory, dan setelah itu konsumen membeli di modern retail yang menjadi tempat tujuan pendistribusian terakhir dari perusahaan Cimory. Selain itu konsumen juga bisa membeli produk Cimory di Cimory Shop yang berada di lokasi yang berdekatan dengan Cimory Milk Factory dan restoran Cimory. Kemudian kesimpulan. Pada dasarnya Cimory berada dalam pasar persaingan yang cukup ketat, karena pemain susu pasteurisasi di pasar tidak lebih dari 8 brand, dan di antaranya beberapa pemain tersebut terdapat setidaknya 2 pemain yang memiliki kapital yang besar dan dapat digunakan untuk menjatuhkan Cimory, yang merupakan pemain baru namun memiliki perkembangan yang pesat, agar mampu memperoleh penguasaan terhadap pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan analisis terhadap jenis dan sumber bahaya yang mengancam citra brand. Analisis tingkat perpindahan brand juga menjadi suatu indikasi untuk mencari tahu cakupan dari strategi brand resellers yang akan diterapkan. Analisis perpindahan brand yang dilakukan mengindikasikan bahwa brand susu pasteurisasi Cimory sedang mengalami perkembangan yang pesat, di mana faktor perpindahan ke Cimory yang tersebar dikarenakan oleh faktor pelapor 36,8 yang unik dan hanya dimiliki oleh susu pasteurisasi Cimory, sesuai dengan salah satu elemen yang terasosiasi dalam brand Cimory, yaitu rasa nikmat dan menyegarkan
dan kekentalannya pas untuk diminum. Prediksi pangsa pasar akhir Cimory yang mencapai 49 menunjukkan bahwa Cimory telah menjadi pemain utama dalam pasar persaingan susu pasteurisasi. Posisi pemain utama dalam pasar ini akan sangat berbahaya karena akan memudahkan kompetitor untuk menyerang citra brand. Untuk itu, Cimory pun harus memiliki persiapan untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin datang menyerang brand, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Ancaman yang terjadi dapat ditanggulangi dan dicegah apabila setiap pihak mampu mengintegrasikan strategi brand resilience ini dalam aktivitas keseharian, seluruh level manajemen dan operator yang berada di bawah naungan nama brand tersebut. Hal ini diketahui melalui hasil survei terkait berintegrasi yang pernah terdengar oleh konsumen dan berdasarkan hasil analisis alasan perpindahan dari brand Cimory ke brand lainnya. Kemungkinan besar sumber resiko ini berasal dari pihak internal di bagian filling dan packing atau pihak eksternal mulai dari transporter hingga ke handler di gudang retailer. Ketidakpuasan yang terjadi ini sebagian besar disalurkan ke individu lain hingga tersebar ke seluruh area dengan media word of the mouth.